Semangat pagi! Saya ingin mengawali seperti biasa berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin pagi saya sudah selesai masak dan bersiap untuk ibadah. Lalu saya mendengar ada suara motor di depan rumah. Saya pun membuka pintu, saya kaget ternyata bapak mertua saya datang membawakan 2 bungkusan besar. Ketika saya lihat bongkar di rumah, ternyata isinya adalah makanan yang siap untuk dimakan, bahan makanan, sayur-sayuran, serta buah-buahan dan juga ramuan herbal untuk kami konsumsi. Saya hubungi suami saya karena dia tadinya ada di belakang. Lalu saya sampaikan, mari kita ucapkan terima kasih dan kami pun menyampaikan pesan suara lewat WhatsApp di grup keluarga. Saya sangat bersyukur di mana memiliki orang tua, mertua yang begitu baik hati memperhatikan kami ketika kami sakit dan banyak sekali makanan yang diantarkan ke rumah. Inilah salah satu keuntungan tinggal satu kota bersama dengan mertua. Saya sangat bersyukur untuk hal ini sehingga makanan melimpah di rumah karena saya juga sudah masak sehingga makanan ini dapat kami makan untuk 2 hari. Inilah hal yang saya syukuri, saya rindu, Anda pun mari kita bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Caranya kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 25 Juli dengan judul Untuk mempertahankan prinsip kendati pun ada perlawanan. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Nehemia 6 ayatnya yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Penjelasannya. Allah mempunyai manusia cadangan disediakan untuk memenuhi keperluan agar pekerjaannya boleh dipelihara dari semua pengaruh yang mencemarkan. Allah akan dihormati dan dimuliakan. Apabila roh ilahi mengesankan pikiran orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai pantas untuk pekerjaan itu, ia pun menyambut katanya, "Ini aku, utuslah aku." Nehemia menunjukkan dirinya seorang yang dapat digunakan Allah untuk melenyapkan prinsip-prinsip palsu dan memulihkan prinsip-prinsip yang berasal dari surga, dan Allah pun menghormati dia. Tuhan akan menggunakan dalam pekerjaannya orang-orang yang setia kepada prinsip bagaikan baja yang tidak akan dipengaruhi oleh pembicaraan yang berbelit-belit dari orang-orang yang telah kehilangan pandangan mata kerohaniannya. Nehemia sudah dipilih Allah karena ia rela untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan. Kepalsuan dan persekongkolan digunakan untuk merusak integritasnya tetapi ia tidak mau disuap. Ia menolak untuk dicemarkan oleh siasat orang-orang yang tidak berprinsip, yang telah diupah untuk melakukan suatu pekerjaan yang jahat. Ia tidak mau membiarkan mereka menakut-nakutinya supaya mengikuti jalan pengecut. Apabila ia melihat prinsip-prinsip yang salah sedang dikerjakan, ia tidak berdiri sebagai seorang penonton dan oleh kebungkamannya memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang banyak itu mengambil kesimpulan bahwa ia berdiri pada pihak yang salah. Ia mengambil suatu pendirian yang teguh dan tiada menyerah bagi yang benar. Ia tidak mau memberikan satu titik pengaruh kepada pemutarbalikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Kita akan menghadapi segala macam perlawanan, seperti yang dihadapi oleh para pembangun tembok kota Yerusalem. Tetapi kalau kita berjaga dan berdoa dan bekerja seperti yang mereka lakukan, Allah akan berperang untuk kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang indah. Kita harus maju terus dengan keyakinan yang tidak goyah, percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kebenarannya kemenangan yang besar dan indah. Bersandar pada Yesus bersama dengan kita akan ada kuasa yang meyakinkan bahwa kita mempunyai kebenaran.
aplikasi bagi kita hari ini kembali kita diingatkan untuk berdiri di jalan yang benar, berprinsip teguh bahwa kita tidak akan digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh orang lain yang jahat. Tuhan mau agar kita tidak mendengar bujukan setan, agar tidak apa-apalah kita toleransi sedikit kepada prinsip yang salah. Nah, itulah saatnya kita memerlukan pertolongan dari Tuhan agar kita betul-betul berdiri di atas yang putih, bukan yang hitam, apalagi abu-abu. Tentukan pilihan kita hari ini dan mari kita menjadi Nehemia yang modern di zaman kita yang memiliki prinsip yang teguh untuk pekerjaan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun rindu untuk terus mengajak kita semua, mari. Mungkin kita sempat lupa untuk waktu-waktu jam doa yang sudah kita tetapkan setiap hari. Mari kita ingat kembali jam berapa yang kita sudah khususkan untuk berdoa secara pribadi, agar kita boleh memiliki waktu khusus berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Karena dengan banyak berdoa, semakin banyak kuasa akan kita rasakan pertolongan Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, seperti biasa kita berjumpa lagi esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersemangat dan mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.